Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadi Prayatno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Nah, di depan teman-teman ini ada netbook merek Zirek ya. Ini lokal atau Cina ya. Dia kasusnya melongo di booting tertentu ya. Jadi dia melongo nggak sampai tekan Windows. Jadi diam ya. Istilahnya stuck ya. Tapi bukan stuck logo, tapi stuck di menu tertentu, nggak sampai masuk Windows ya. Kita untuk lebih jelasnya kita nyalakan, kita tunggu ya teman-teman. Oke, di depan layar teman-teman itu dia hanya sampai menu exiting PXE ROM ya. Jadi Nah ini ada tulisan Fast Ethernet Control Version, kemudian ada exiting PXE ROM. Jadi udah sampai di situ aja, dan dia berulang-ulang ya. Jadi masuk menu BIOS juga nggak bisa. Ini biasanya kalau seperti ini ada kemungkinan tombol ada yang kepencet atau harddisknya rusak ya. Jadi dia nggak kebaca. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk memastikan ini kerusakannya terdapat di apa, ini kita matikan secara paksa dulu. Caranya tekan lama dulu sampai dia mati ya teman-teman. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita coba masuk BIOS ya. Untuk memastikan ya, untuk masuk BIOS caranya seperti ini teman-teman. Oke, untuk masuk BIOS notebook Zirek ini caranya kita menekan tombol power seperti ini. Oke, kalau sudah nyala kita segera mencet tombol F2 ya. Kita tahan sampai dia benar-benar muncul menu BIOS ya teman-teman. Untuk notebook Zirek ini RAM-nya dia 2 GB ya, jadi agak sedikit lama untuk proses masuk BIOS-nya. Tunggu saja. Oke, ini sudah berhasil masuk BIOS. Bentar saya fokuskan ke layar ya teman-teman. Oke, ini sudah masuk menu BIOS ya. Kita geser kanan kiri ya teman-teman. Ini yang paling kiri menu main ya. Ini jangan hiraukan dulu, kita langsung masuk ke ini ada security, ke menu boot ya. Nah, ini nanti untuk mengetahui harddisk ini kebaca atau enggak, ini di sini ya teman-teman. Nah, ini boot priority untuk satu SATA HD, jadi dia harddisknya nggak terbaca. Yang kedua USB. Nah, sampai banyak itu ada USB ODD, USB FDD. Yang kelima adalah PCI LAN. Nah, tadi yang kebaca adalah Fast Ethernet Controller ya, jadi pantesan dia bootloop ya. Jadi keluar menu itu tuh nggak bisa masuk Windows karena harddisknya dia rusak, nggak kebaca ya. Nah, ini langsung saja. Nah, untuk harddisk nggak kebaca ini bisa harddisknya rusak atau kabel SATA-nya rusak ya. Nah, kebetulan untuk netbook ini dia nggak ada kabel SATA, dia langsung menyatu dengan motherboard ya. Jadi untuk memastikan ini harddisknya nanti kita copot, kita baca di komputer lain ya. Kalau harddisknya rusak langsung kita eksekusi, ganti saja harddisknya ya. Oke, langsung saja ini kita matikan untuk pembongkaran harddisknya ya teman-teman. Oke, ini laptopnya sudah mati ya teman-teman. Nah, kebetulan untuk baterai laptop Zirek ini nggak ada ya, dia udah ada. Jadi sebelum kita membongkar harddisk untuk kita lakukan penggantian, ini baterai yang di belakang ini kita copot dulu ya. Tujuannya dia untuk mengamankan jalur rangkaian di motherboardnya ya. Nah, ini berhubung sudah nggak ada, jadi langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Untuk harddisk tipe netbook Zirek ini lokasinya tepat berada di bawah keyboard ya. Nah, untuk membukanya perhatikan di sini ada lubang ya, 1 2 3 4 ya. Nah, ini kita congkel saja teman-teman. Teman-teman bisa pakai alat ini atau pakai obeng main juga nggak apa-apa ya. Ini kita congkel saja seperti ini.
lebih amannya pakai obeng man malah teman-teman ya. Oke, ini pakai obeng man kecil ya ini teman-teman. Nah seperti ini cara bukanya teman-teman ya. Jadi ini ada semacam kayak klip ya. Nah untuk membebaskannya emang dia sedikit dicongkel. Bentar, emang agak kita tahan yang sebelah sini. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi sedikit dicongkel ya. Nah ini kita ginikan aja nggak apa-apa. Jadi di sini itu ada semacam klip ya, klip pengunci ya. Nah ini, jadi makanya kita harus tekan ya, dia pengunci. Nah lokasi harddisknya itu di sini ya. Ini lokasi harddisknya. Dia ada penguncinya 1. Ini pakai obeng plus ya teman-teman. Oke, ini kita buka yang sebelah sini. Oke, jadi ini kita lepas. Nah kalau sudah lepas kita tarik seperti ini ke belakang. Hati-hati di sini agak rawan ya. Oke seperti ini. Setelah itu kita angkat. Nah ini sudah terlepas harddisknya ya teman-teman. Oke, ini yang lama. Kemudian ini datang yang baru, saya beli di online sekitar 200-an ya. Itu sudah termasuk ongkos kirim ya teman-teman. Oke, ini bisa. Bentar, untuk yang ini sama atau enggak ya teman-teman? Sama, cuma dia untuk yang baru dia lebih tipis ya, lebih tipis dan lebih bagus, ringan daripada yang lama. Yang lama dia bodinya tebal ya, Hitachi. Ini saya belikan yang merek Sigit, kualitasnya bagus dan sudah teruji ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang ke tempatnya. Yang baru ini agak ada sedikit perbedaan di bisa, bentar, yang baru agak susah masuk teman-teman. Oke, dia masuk dan pas ya, udah masuk. Kita pasang dulu penguncinya supaya dia nggak lari-lari. Ini pengaman sebenarnya. Kita pasang baut plusnya lagi. Oke, kemudian kita kembalikan keyboardnya ya, seperti semula. Kita tinggal tekan saja seperti ini. Dia sudah kembali ke posisi semula ya. Oke, sudah seperti itu ya. Nah berhubung ini harddisknya baru, jadi kita perlu menginstal sistemnya ya, karena kita beli harddisk itu kosongan ya, dia tidak ada isinya. Jadi kita harus install Windows ya baru. Untuk caranya seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah pertama sebelum kita install Windows ya, kita harus bikin flash disk bootingan ya. Di dalam flash disk ini khusus untuk booting Windows ya. Untuk cara pembuatan bootable Windows atau flash disk bootingan sudah pernah saya jelaskan pada video terdahulu ya. Teman-teman nanti tinggal tonton saja. Ini langsung kita eksekusi proses penginstalan Windows di Zirek ya. Ini Zirek akan kita install Windows 7 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang ke USB ya.
Ini USB nya sebelah kanan teman-teman. Bentar, oke. Oke, kalau sudah kita masukkan seperti ini, kita pencet tombol power ya. Oke, langsung saja kita tekan F2 sampai masuk menu BIOS ya teman-teman. Bentar, ini ada oke, ini sudah masuk. Oh, jadi dia settingan BIOSnya sudah langsung membaca harddisk ya. Ini langsung proses pembacaan. Nah, ini sudah proses pembacaan. Oke, tadi ini ya seperti tadi flashdisknya dia kita nggak bisa masuk langsung Windows karena dia sudah membaca flashdisk bootingan ya. Kalau sudah sampai menu ini ya, ini terbaca harddisknya realnya 29 GB ya, untuk kapasitasnya 320, tapi terbaca realnya 29 GB. Ini akan kita pecah menjadi dua partisi ya teman-teman. Ini kita klik new, kemudian untuk partisi C kita bikin 100 GB atau 100 MB ya untuk install sistem Windows. Oke, bentar, lagi proses pembuatan. Jadi ini akan kita pecah menjadi dua partisi C dan D. Oke, sudah. Kemudian ini ada tulisan ya, partition 1 sistem reserved, kedua adalah drive 0 partition 2 untuk sistem tadi yang kita buat, kebaca 97 GB. Kemudian yang ini new, yang nanti akan kita jadikan partisi D ya. Oke, langsung klik apply saja. Oke, proses pembuatan. Oke, ini sudah jadi dua partisi ya. Nah, yang paling penting untuk proses penginstalan biasanya sering lupa di bagian ini ya. Kita tidak memindahkan ke drive 0 partition 2 ya. Jadi nanti malah keinstallnya di drive partition 3. Jadi kita naikkan seperti ini. Kalau sudah posisi seperti ini, langsung kita next ya. Nah, ini oke, ini proses penginstalan ya. Oke, ditunggu dulu sampai prosesnya selesai ya. Jadi nanti biasanya dia akan melakukan proses pengopian data dari harddisk yang kita punya ke dari flashdisk bootingan ini, di copy ke harddisk, baru nanti akan di reboot atau di rebooting untuk melakukan penginstalan di harddisknya yang baru tadi. Oke, ini prosesnya mungkin agak sedikit lama, tapi kita tunggu saja karena Windows 7 yang kita install ini termasuk versi ringan atau versi light ya, jadi dia ringan dan simple ya. Oke, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Oke, nah ini untuk siap-siap supaya tidak terjadi kegagalan. Nanti pas proses restart komputer mati, ini langsung kita cabut ya, supaya dia meminimalisir kegagalan ya teman-teman. Bentar, dia mati nanti. Oke, ini kita cabut saja. Nah, ini untuk meminimalisir kegagalan ya teman-teman. Penginstalan. Oke, kita refresh dulu teman-teman. Oke, sedang komplit. Jadi untuk proses di sini ini dia proses perlengkapan installation, jadi pembacaan dari harddisk yang dia copy tadi ya. Dia sedang dibaca untuk dilakukan penginstalan ya, atau pengekstrakan ya.
Windows 7. Oke, sedikit saya fokuskan supaya lebih jelas ya. Bentar teman-teman, apakah ini bisa next? Ini bisa. Harus dikasih nama. Bentar, kita kasih nama, copy saja. Keyboardnya agak sedikit error, kita copy saja di sini. Oke, paste, kita kasih nama pc gitu aja. Oh, ini nggak bisa. Oke, langsung next saja teman-teman. Bentar, kita aktivasinya nanti aja, kita yang AXME letter ini ya. Nah, untuk tanggalnya IM ya, baru kita next. Oke, ini proses penginstalan selanjutnya. Nanti saja AXME letter. Oke, ini ada yes, pokoknya persetujuan ya, kita tinggal oke saja. Oke, bentar, ini lagi proses penginstalan. Untuk menu-menu Office-nya dan lainnya nanti kita install di video berikutnya ya. Oke, itu saja tutorial yang bisa saya berikan terkait bagaimana cara mengatasi laptop Zyrex blongo tidak bisa masuk menu Windows ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial service berikutnya. Dadah.